Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah kepada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo para pendengar, selamat bergabung di Radio WLC. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha, dan bersama saya telah hadir Doni Alexander. Halo Mario, senang bisa bergabung kembali dengan Anda. Halo para pendengar, terima kasih telah menjadikan kami bagian dari hari-hari Anda. Nah, jika Anda sudah pernah mendengarkan siaran kami sebelumnya, Anda akan tahu bahwa di WLC, kami lebih suka menggunakan nama pribadi Sang Pencipta sebisa mungkin karena Tuhan dan Allah adalah bukan nama. Keduanya hanyalah gelar-gelar umum. Iya, Paulus sendiri dalam kitab 1 Korintus pasal 8 mengakui bahwa ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Dan karena program Radio WLC disiarkan ke seluruh dunia, ke negara-negara yang terkadang beribadah pada Allah lain, maka adalah penting bagi kami untuk mengklarifikasi Allah atau Tuhan mana yang sedang kita bicarakan. Menurut kitab suci, nama Sang Pencipta adalah Yahweh atau Yah. Nama Sang Juru Selamat juga tidak berbeda jauh. Namanya adalah Yahushua, yang berarti keselamatan dari Yahweh. Benar. Nah, bahasa Ibrani memang memiliki beberapa sebutan gelar. Eloah dan Elohim adalah gelar Ibrani yang digunakan di seluruh perjanjian lama dan diterjemahkan sebagai Allah atau Tuhan dalam Alkitab modern kita. Jadi, Anda juga akan mendengar kami menyebut gelar-gelar Ibrani ini sesekali. Doni, Ya. Pernahkah Anda mendengar tentang kapal tanker minyak milik Exxon yang bernama Valdez? Ya. Bukankah itu kapal tanker minyak yang menghantam karang di barat Alaska dan akhirnya menumpahkan hampir 40.000 metrik ton minyak mentah ke dalam laut, ya kan? Iya, itu dia. Kejadian itu terjadi pada tahun 1989. Oh iya, saya ingat mendapat informasi bahwa kaptennya mabuk. Nah, itulah yang perusahaan Exxon sampaikan. Tetapi kapten itu kemudian dibebaskan. Exxon berusaha menjadikan dia sebagai kambing hitam. Ketika saya mempelajari ilmu komunikasi publik di kampus, saya melakukan sebuah studi kasus tentang hal ini dan mimpi buruk yang dialami humas perusahaan tersebut akibat kejadian itu. Saya yakin, itu pasti. Kejadian itu benar-benar sebuah bencana lingkungan. Ya, perusahaan salah menangani kasus ini sehingga berakhir sangat buruk bagi mereka. Mereka melepas tanggung jawab, mereka menyalahkan kapten itu, dan mereka mengerahkan semua upaya mereka untuk mengatakan bahwa ini bukan salah kami. Nah, dalam studi kasus ini, saya membandingkannya dengan mimpi buruk yang juga dihadapi bagian humas sebuah perusahaan obat yang juga berkantor di Amerika Serikat, di mana 7 orang meninggal karena mengkonsumsi acetaminophen yang telah terkontaminasi. Kejadian ini terjadi beberapa tahun sebelumnya, pada tahun 1982. Sekali lagi, 7 orang meninggal ketika mereka menggunakan obat penghilang rasa sakit yang sudah dijual bebas, yang telah dicampur dengan sianida. Namun, perusahaan obat ini berhasil keluar dari krisis yang terjadi dan bahkan menjadi lebih dihormati daripada sebelumnya. Kok bisa? Perusahaan Exxon menumpahkan minyak. Memang ada dampak lingkungan, tapi tidak memakan korban jiwa. Tapi hasil akhirnya, perusahaan mengalami pukulan besar. Lalu di satu sisi ada sebuah perusahaan obat di mana nyawa benar-benar hilang. Namun mereka berhasil keluar dari krisis dan bahkan menjadi lebih dihormati daripada sebelumnya. Apa bedanya? Perbedaannya adalah perusahaan obat tersebut bertanggung jawab. Mereka bekerja keras dengan bantuan pihak kepolisian untuk mengungkap bagaimana botol-botol itu dirusak, dan kemudian mereka membuat protokol keamanan baru. Mereka sangat transparan dalam keseluruhan proses dan tidak pernah sekalipun mencoba untuk menyalahkan. Oke, saya sudah mengerti arah pembicaraan Anda, Mario. Inilah saatnya kita bertanggung jawab atas kesalahan yang telah kita perbuat. Benar, Doni. Nah, jika para pendengar sudah sering membaca artikel di website WLC atau sudah mendengarkan episode-episode sebelumnya dari siaran radio kami, maka para pendengar mungkin sudah mengetahui bahwa kami selama ini meyakini bahwa kerajaan 1000 tahun yang akan dimulai pada saat Yahushua datang kembali akan berlangsung di surga. Ada beberapa ayat misalnya seperti yang ada di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 yang mengatakan bahwa
kita yang hidup, yang masih tinggal, saat Tuhan kita datang, akan diangkat bersama-sama dengan mereka, yaitu orang-orang kudus yang telah dibangkitkan, untuk bertemu Yahusua di angkasa. Nah, para pendengar, kami telah menafsirkan bahwa berdasarkan ayat ini, pada saat Yahusua datang, kita semua akan naik ke surga, dan selama 1000 tahun, kita akan ada di sana, dan kemudian akan bersama-sama turun ke bumi yang baru setelah masa 1000 tahun itu telah berakhir. Benar. Tapi ayat itu tidak secara eksplisit berkata seperti itu, ya kan? Iya, dan faktanya, Kitab Suci mengatakan hal yang sebaliknya, Doni. Dan itulah yang saya ingin Anda bicarakan pada hari ini. Dalam ketidaktahuan, kita telah menyebarkan sebuah kesalahan. Sekarang, para pendengar, kami ingin melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki kesalahan kami. Begitulah kondisinya sekarang. Kita terus menemukan kebenaran yang baru dan kondisi ini bisa terus terjadi dari masa sekarang hingga akhir dunia. Kita bahkan baru akan mulai menggali dalamnya kebenaran ketika Yahusua telah kembali. Jadi pada masa sekarang, kita masih harus banyak belajar dan terus belajar. Intinya, kita tidak boleh merasa puas dan berasumsi bahwa kita telah mengetahui seluruh kebenaran. Benar, kondisi yang kita alami ini adalah bukan kejadian yang pertama. Kita berkomitmen pada kebenaran, bukan pada organisasi atau denominasi. Hanya kebenaran. Jadi para pendengar dapat meyakini bahwa jika kami telah salah tentang sesuatu, maka kami akan dengan sangat cepat berbicara jujur dan memperbaikinya. Betul. Oke, masa 1000 tahun. Apa yang bisa Anda ceritakan tentang hal ini, Doni? Di mana ini akan terlaksana dan apa bukti yang mendukung posisi itu? Nah, bertolak belakang dengan apa yang dulu kita yakini, saya sekarang sangat yakin bahwa masa 1000 tahun yang akan dimulai pada saat Yahusua datang akan dihabiskan di bumi. Dan kita akan melihat beberapa ayat Alkitab yang menjelaskan hal ini. Ayat-ayat ini sudah sangat familiar bagi kebanyakan orang dari kita. Tapi saya pikir kita telah mengabaikan teks di dalamnya yang mengindikasikan bahwa kita tidak akan pergi ke surga. Ketika Yahwa mendirikan kerajaannya, maka kerajaannya itu akan ada di bumi. Dan di tempat yang sama inilah orang-orang kudus juga akan berada, di bumi. Betul. Oke Mario, mari kita mulai dengan membuka kitab Wahyu pasal 2. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 26 dan 27. Ini adalah sebuah janji untuk para pemenang. Silakan baca segera setelah Anda mendapatkannya, Mario. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Untuk dapat memiliki kuasa atas bangsa-bangsa, untuk dapat memerintah mereka dengan tongkat besi, berarti secara tersirat harus ada bangsa-bangsa di sana untuk diperintah. Ya, itu benar. Setelah saya pikir-pikir kembali, saya selama ini telah menafsirkan ayat ini sebagai... Ya, walaupun sebenarnya selama ini saya belum terlalu yakin bahwa di dalam surga, orang-orang yang ditebus akan memiliki posisi yang lebih tinggi daripada malaikat. Ya, tapi di ayat tadi dikatakan mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk. Nah, tukang periuk hanya akan menghancurkan tembikar yang rusak atau cacat. Dan jelas, para malaikat suci taat kepada Yahwa. Mereka tidak rusak atau cacat. Ya, tidak. Tentu saja mereka tidak cacat, Doni. Oleh karena itu, hanya tersisa dua kemungkinan lain. Pertama, apakah mereka itu adalah setan dan para malaikatnya? Dan atau yang kedua, orang-orang berdosa. Nah, setan dan para malaikatnya tidak pernah disebut sebagai bangsa. Jadi adalah logis untuk menafsirkan bahwa yang dimaksud di sini adalah orang-orang berdosa. Iya, benar. Dan selama tidak ada penggunaan sebuah simbol yang jelas, maka kita seharusnya selalu menafsirkan Alkitab secara harfiah. Dan dalam hal ini pun seperti itu. Selanjutnya, karena tidak ada orang berdosa yang akan masuk surga, maka satu-satunya tempat di mana orang-orang kudus dapat memerintah bersamaan dengan kehadiran orang-orang berdosa adalah di bumi. Iya, saya belum pernah benar-benar menyatukan kedua hal itu. Tapi Anda benar, Doni. Nah, bagi sebagian dari para pendengar, bagi orang-orang yang telah menghabiskan banyak waktu di situs web kami, membaca artikel, menonton video, maka penafsiran seperti ini mungkin terdengar sebagai sebuah ide baru. Tapi ketahuilah para pendengar, penafsiran baru ini disupport oleh Kitab Suci. Ya, ini juga merupakan sebuah ide baru bagi saya, Doni. Dan itulah sebabnya saya meminta Doni untuk membicarakannya hari ini. Tapi kita perlu mengingat satu hal. Setiap kali kita diperhadapkan dengan sebuah konsep baru, atau ditawari sebuah penafsiran baru, maka adalah penting untuk menyelaraskan ide-ide kita tersebut dengan Kitab Suci. Tidak boleh bertentangan. Ya, benar Mario. Nah, ada banyak gereja yang mengajarkan bahwa orang-orang kudus akan pergi ke surga. Beberapa denominasi mengajarkan bahwa orang-orang kudus akan diangkat dari bumi pada peristiwa pengangkatan pratribulasi. Yang lainnya mengajarkan pengangkatan ke surga pasca tribulasi. Namun, hal yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa masa 1000 tahun tidak dihabiskan di surga. Masa ini akan dihabiskan di bumi. Nyatanya, ada ayat lain dalam kitab Wahyu yang menjelaskan hal ini. Oke Mario,
tolong buka kitab Wahyu pasal 5. Di dalam kitab Wahyu pasal 5 kita mendapati penggunaan banyak simbol. Ada simbol tentang anak domba yang telah disembelih sebelum dunia dijadikan. Dan kita tahu itu adalah simbol dari Yahuswa. Kita juga mendapati 4 makhluk dan 24 tua-tua. Dan mereka semua berkumpul di sekeliling tahta, menyanyikan lagu pujian. Nah, mari kita perhatikan dengan seksama lagu yang mereka nyanyikan itu. Oke, saya sudah membuka kitab Wahyu pasal 5. Ayat berapa, Doni? Mari kita lihat. Oke, tolong bacakan ayat 8 sampai ayat 10. Sang anak domba, Yahuswa, menerima sebuah gulungan kitab dari tangan Yahwa. Segera setelah dia menerima gulungan kitab itu, para tetua dan keempat makhluk itu menyanyikan sebuah lagu. Oke, silakan bacakan mulai dari ayat 8, Mario. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah menebus mereka bagi Yahwa dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat kita menjadi raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kita, dan kita akan memerintah di bumi. Yahuswa telah menebus kita bagi Yahwa dengan darahnya, dan menjadikan kita raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kita. Dan di manakah kita akan memerintah? Baris terakhir dari ayat 10. Kita akan memerintah di bumi. Di bumi. Di seluruh kitab suci tidak pernah dikatakan bahwa masa 1000 tahun yang akan dimulai saat kedatangan Sang Juru Selamat akan berlangsung di surga. Faktanya, justru sebaliknya. Kitab suci menyatakan bahwa kerajaan Yahwa akan didirikan di bumi. Dan di bumilah orang-orang kudus akan memerintah. Benar, ada ayat lain yang ingin saya bagikan dengan para pendengar kita juga. Sangat menakjubkan menyadari bahwa ketika kita sudah memperbaiki pemahaman kita tentang suatu hal, maka bukti-bukti mulai bermunculan di semua tempat. Oke, kitab Lukas pasal 1 mengatakan hal yang sama ini. Baik, saya buka dulu. Ini adalah kisah di mana malaikat Gabriel datang kepada Maria untuk memberitahunya bahwa dia akan melahirkan Mesias. Pada kesempatan ini, Gabriel menjelaskan misi Sang Juru Selamat dan memberikan nubuatan. Baik, kitab Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33. Di sini dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Yahwa. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yahuswa. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak yang maha tinggi, dan Elohim Yahwa akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Itu adalah bukti menarik di tempat yang tidak terduga, ya kan? Ya, Anda benar. Ayat ini mendukung penafsiran bahwa kerajaannya akan berlangsung di bumi. Kalimat kaum keturunan Yakub yang ada di dalam ayat ini berbicara tentang garis keturunan duniawi. Benar. Seperti yang telah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Sang Juru Selamat adalah sepenuhnya manusia. Nubuat Gabriel tidak mengacu pada kerajaan surgawi, tetapi kerajaan duniawi. Dan Gabriel menghubungkannya kembali dengan janji yang diberikan pada Daud atas kesetiaannya. Faktanya, kitab-kitab perjanjian lama penuh dengan janji-janji untuk Israel dan pendirian kerajaan duniawi. Nah, jika janji-janji itu belum pernah dipenuhi secara keseluruhan, kita bisa tahu bahwa penggenapan akhirnya pastilah akan terjadi di masa depan. Benar, dan janji ini adalah janji bagi orang-orang yang telah ditebus juga, ya kan? Iya. Seperti yang dikatakan Paulus, orang-orang percaya dicangkokkan pada batang pohon zaitun yang sejati, yaitu Israel. Jadi, janji-janji kepada orang Israel kuno yang mereka hilangkan karena persinahan rohani mereka, sekarang tersedia bagi orang Israel rohani melalui iman dalam jasa Yahuswa. Benar. Mari kita lihat kitab Yeremia pasal 33. Ayat-ayat dalam pasal ini mendukung apa yang Anda katakan, Mario. Dan sekali lagi, berdasarkan ayat-ayat ini sendiri, pemenuhannya akan terlaksana dengan cara Mesias memerintah di bumi. Bacalah ayat 15-17, Mario. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Dia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Yahwa keadilan kita. Sebab beginilah firman Yahwa, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Oke, di dalam ayat selanjutnya, Yahwa menekankan maksudnya dan menjelaskan bahwa janji ini adalah sebuah janji abadi. Baik Mario, turun ke ayat 20-22.
Apa yang dikatakan di situ? Beginilah firman Yahwa, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak tertakar. Demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Orang-orang Yahudi suka menerapkan nubuatan ini secara eksklusif kepada mereka sendiri. Tetapi sebenarnya tidak. Nubuatan ini mencakup semua orang percaya di sepanjang masa dan mencakup semua ras manusia. Ini adalah bahasa yang digunakan Yahwa untuk menetapkan perjanjiannya dengan Abraham. Ketika Yahwa mengatakan kepadanya bahwa melalui Abraham, semua bangsa di bumi akan diberkati. Dan di manakah tahta Daud? Dari mana dia memerintah? Di bumi, dari Yerusalem. Ya, benar. Kerajaan Daud ada di bumi. Begitu pula dengan kerajaan 1000 tahun yang didirikan oleh anak Daud atau Sang Mesias. Setelah dia kembali dari surga. Itulah janji kepada Abraham, janji kepada Daud, dan itulah alasan mengapa Yahuswa dan orang-orang kudus akan memerintah di bumi dari Yerusalem. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Banyak orang saat ini menganggap hari Sabtu sebagai Sabat orang Yahudi. Dengan anggapan seperti itu, mereka mengasumsikan bahwa hari Sabtu adalah Sabat hari ke-7 yang dibicarakan dalam kitab suci. Asumsi ini dibuat dengan mudahnya karena Sabtu adalah hari ke-7 dalam minggu modern, dan orang Yahudi menyebutnya Sabat. Namun, saat ini, sudah semakin banyak orang Kristen yang menemukan bahwa hari Sabtu hanyalah hari ke-7 dalam sebuah minggu dalam kalender matahari modern, yaitu kalender Masehi. Ini bukanlah Sabat Alkitabiah yang asli. Hari Sabat yang Alkitabiah hanya dapat ditemukan dengan menggunakan kalender Alkitab yang didasarkan pada pergerakan bulan. Kebenaran yang mengejutkan adalah bahwa ada hari yang sepadan dengan hari Sabtu modern dalam kitab suci. Tetapi itu hanya muncul ketika orang-orang Israel sedang berada dalam pemberontakan dan kemurtatan. Menyebut hari ke-7 dari minggu modern sebagai Sabat tidak menjadikannya benar-benar sebagai hari Sabat. Itu hanya menciptakan sebuah ilusi yang menipu. Dan ini menjadi salah satu kebohongan setan yang paling sukses. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut terkait hal ini, kunjungilah situs web kami di worldslastchance.com. Kami memiliki artikel, video, dan bahkan episode radio tentang subjek ini. Cari episode yang berjudul Hari Sabtu di dalam Kitab Suci di worldslastchance.com. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baik. Nah, Doni, Ya. gagasan tentang masa 1000 tahun yang akan dimulai pada saat Yahusua kembali yang ternyata akan berlangsung di bumi dan bukan di surga adalah hal baru bagi saya. Tapi semakin saya memperhatikannya, semakin saya mempelajarinya, semakin banyak bukti yang saya lihat mendukung gagasan ini. Saya menjadi sadar bahwa bukti Alkitab yang sebelumnya saya gunakan ternyata adalah kumpulan dari beberapa ayat bukti yang diambil di luar konteksnya. Bumi yang baru adalah upah bagi orang-orang kudus. Kitab suci sangat jelas tentang itu, Mario. Nah, mari kita membaca kitab Matius pasal 5 ayat 5. Ayat ini disampaikan ketika Sang Juru Selamat memberikan khotbah di bukit. Seperti yang Anda ketahui, Sang Juru Selamat membuka khotbahnya dengan ucapan berbahagia, di mana dia memberikan daftar berkat dan upah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Oke, tolong bacakan ayat 5, Mario. Ayat ini menyebutkan sebuah upah yang sangat spesifik. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Iya, benar. Ini dia. Di sini dikatakan,
orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Benar, dan ini bukan satu-satunya tempat di mana Anda menemukan fakta seperti ini di dalam Alkitab. Ingat apa yang Yusuf katakan kepada Firaun tentang mimpinya? Ketika sesuatu diulangi, Anda tahu itu ditetapkan oleh Yahwa dan hal itu tidak dapat diubah. Benar. Jadi, kitab Matius pasal 5 ayat 5 telah menjadi salah satu dari saksi yang ada. Saksi lain dapat kita temukan di dalam kitab Yesaya, di mana tema ini dikembangkan lebih lanjut. Baik, Mario, tolong buka pasal 65. Kita selanjutnya akan memperhatikan ayat-ayat yang ada di dalam pasal ini. Oke. Ayat-ayat ini berisi gambaran tentang upah yang menanti orang-orang benar. Dan yang digambarkan di dalamnya adalah kerajaan 1000 tahun Yahwa di bumi. Baiklah, ayat berapa Doni? Mari kita mulai dengan ayat 13, Mario. Konteksnya begitu menarik, dan nubuatan ini belum pernah digenapi, jadi kita bisa yakin bahwa nubuatan ini akan digenapi di masa depan. Di sini Yahwa sedang memberitahu mereka yang bertahan dalam pemberontakan, mereka yang menolak pembebasan, dan masa depan yang menanti mereka. Apa yang saya ingin Anda perhatikan saat Anda membaca ayat-ayat ini adalah bahwa Yahwa sedang membuat perbandingan antara orang-orang benar dan orang-orang berdosa. Oke, silakan dibacakan Mario kitab Yesaya pasal 65 ayat 13 dan setelahnya. Sebab itu beginilah firman Elohim Yahwa, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati. Dan kamu akan menangis karena patah semangat. Perhatikan bahwa satu-satunya cara Anda dapat menarik perbandingan seperti itu adalah jika orang-orang yang ditebus dan orang-orang yang berdosa masih hidup. Dan karena tidak ada orang-orang berdosa yang akan masuk surga, maka itu berarti kedua kelompok ini akan sama-sama hidup di bumi. Oke, silakan lanjutkan bacakan Mario ayat 15. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini. Kiranya Elohim Yahwa membuat engkau seperti mereka. Tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain, sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Elohim yang benar, dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Elohim yang setia, sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Jadi, kita punya dua kelompok di sini. Mereka yang diberkati dan mereka yang terkutuk. Mereka yang bersuka cita dan mereka yang berduka. Sekali lagi perhatikan ayat 16 dengan jelas menyatakan bahwa kedua kelompok itu hidup berdampingan di bumi. Benar. Di sini kita membicarakan tentang masa 1000 tahun dan ini dijelaskan pada ayat berikutnya. Baik Mario, silakan lanjutkan bacakan sekarang mulai dari ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Yahwa, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Ayat-ayat ini luar biasa. Ayat-ayat ini benar-benar menghilangkan gagasan bahwa masa 1000 tahun akan dihabiskan di surga. Terlebih lagi, ayat-ayat ini menegaskan bahwa akan ada orang berdosa yang hidup di bumi selama masa 1000 tahun, setelah Sang Juru Selamat kembali. Jadi ini salah satu yang muncul dalam pikiran saya, Doni. Apakah ini berarti bahwa beberapa orang berdosa mungkin masih dapat bertobat? Saya yakin begitu, Mario. Ya. Mengapa? Pertama-tama, karena memperpanjang penderitaan adalah tidak sesuai dengan karakter kasih Yahwa. Dan dari apa yang baru saja kita baca di kitab Yesaya pasal 65 tadi, orang berdosa akan menderita selama periode itu.
Yahwa mengizinkan penderitaan untuk satu tujuan dan hanya untuk satu tujuan saja, yaitu untuk membawa orang-orang berdosa menuju pertobatan. Benar. Baik, Mario, tandai dulu kitab Yesaya ini, kita akan membukanya kembali nanti. Sekarang, tolong buka kitab Peratapan pasal 3. Oke. Ayat-ayat dalam kitab Peratapan ini akan memberi kita gambaran sekilas tentang karakter Yahwa dan apa motifnya saat mengizinkan penderitaan terjadi. Kitab Peratapan pasal 3 ayat 31 sampai 36. Karena tidak untuk selama-lamanya Yahwa mengucilkan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya, karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau tawanan-tawanan terinjak-injak di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan Yang Maha Tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, maka Yahwa tidak akan membiarkannya. Jadi, Doni, apakah Anda mengatakan bahwa semua orang pada akhirnya akan diselamatkan? Tidak semuanya. Kitab Wahyu telah mencatat dengan sangat jelas bahwa sejumlah orang tidak akan selamat. Mereka akan menggunakan hak kebebasan memilih yang mereka punya, yang diberikan oleh Yahwa, dan mereka akan memilih untuk melanjutkan pemberontakan. Tetapi, di sini saya ingin berkata bahwa Yahwa akan menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Baiklah Mario, mari kita kembali ke kitab Yesaya pada pasal selanjutnya. Tolong buka kitab Yesaya pasal 66. Ayat 18 mengatakan, Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa. Dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Nah, Mario dan para pendengar, hal ini belum terjadi. Bukankah ini mengacu pada waktu kembalinya Yahusua? Bukan. Karena dalam konteksnya, ingat, ini terjadi setelah dia membuat langit yang baru dan bumi yang baru. Oke, sekarang baca mulai dari ayat 19. Ini adalah ayat yang menarik karena ayat ini memberi kita sekilas pandang bagaimana bentuk kehidupan selama 1000 tahun di bumi yang baru diciptakan itu. Supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, firman Yahwa. Sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Yahwa. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Yahwa. Kalimat di antara bangsa-bangsa yang ditulis di sini adalah simbol dari mereka yang belum menerima anugerah keselamatan. Nah, perhatikan ini. Jika memang mereka sudah tidak memiliki harapan atau sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk diselamatkan, maka kebenaran Yahwa tidak perlu lagi diberitakan kepada mereka. Itu benar, dan terus terang saya belum pernah benar-benar berpikir dan mendapatkan pemahaman sejauh itu, Doni. Ya, awalnya saya pun begitu, Mario. Saya baru memahaminya ketika saya sudah benar-benar membaca ayat-ayat ini sesuai konteksnya. Oke, tolong buka kitab Zakaria pasal 14. Ini adalah bagian lain yang mengungkapkan kehidupan di bumi baru selama masa 1000 tahun. Ini dimulai dengan deskripsi kembalinya Yahusua dan berlanjut dari sana. Kita tidak punya cukup waktu untuk membaca seluruh pasal, tapi pasti layak dibaca. Jadi, semuanya, ingat saja Zakaria 14. Ayat-ayat dari pasal ini memberikan perspektif yang menarik tentang kembalinya Yahusua dan masa 1000 tahun. Silakan baca mulai dari ayat 1, Mario. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Yahwa, maka jarahanmu yang dirampas akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Ini adalah perang Armageddon. Silakan baca selanjutnya, Yahwa menang. Kemudian Yahwa akan maju, berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Ini mempersiapkan tempat untuk menerima turunnya Yerusalem baru, sebagaimana yang dijelaskan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 21. Benar, dan ini sangat menarik, Doni. Selama ini saya berpikir bahwa turunnya Yerusalem baru itu akan terjadi pada akhir masa 1000 tahun. Oke, tunggu, saya ingin membaca kitab Wahyu pasal 21. Nah, di ayat 1 dan ayat 2 dikatakan, Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Yahwa, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Nah, sekali lagi, saya selalu berpikir peristiwa ini akan terjadi di akhir masa 1000 tahun, tetapi ketika Anda menyatukannya dengan kitab Yesaya pasal 65 dan 66 dan kitab Zakaria pasal 14, maka menjadi jelas bahwa peristiwa itu akan terjadi pada awal masa 1000 tahun. Ya, benar. Dan memang tidak ada orang berdosa yang akan memasuki kota itu. Namun kota ini akan berfungsi sebagai ibu kota dari bumi baru yang dicipta ulang itu. Baik,
Saya berharap kita masih punya waktu untuk membaca ayat-ayat yang lain. Mario, tolong lanjut bacakan kitab Zakaria tadi di ayat 8. Para pendengar, sekali lagi ini dari kitab Zakaria pasal 14. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Maka Yahwa akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yahwa adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi sebuah dataran. Orang akan menetap di dalamnya, sebab perampasan tidak akan ada lagi, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Sudah terlalu lama kita mengabaikan atau tidak menjelaskan bahwa ayat-ayat ini sebenarnya mengungkapkan bahwa orang-orang kudus dan orang-orang berdosa akan hidup berdampingan di bumi setelah Yerusalem baru dibawa turun ke bumi. Tetapi kita harus memperhatikan ini semua. Kebenaran itu harmonis, dan kita tidak bisa menutup mata lebih lama lagi terhadap apa yang dikatakan oleh ayat-ayat ini. Oke, apa yang dikatakan di ayat 12 dan 13, Mario? Ingat dalam konteksnya, ayat-ayat ini berbicara tentang Yerusalem baru. Inilah tulah yang akan ditimpahkan Yahwa kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Yahwa di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Nah, ayat selanjutnya, inilah yang membuat kita tahu bahwa selama masa 1000 tahun, beberapa orang, mungkin tidak banyak, tapi beberapa orang dari mereka yang telah memberontak akan menyerahkan hati mereka kepada Yahwa. Ayat 16. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Eloa semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Eloa semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Itulah hukuman atas segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Ya, kita akan merayakan hari-hari raya Yahwa di bumi baru. Hari-hari raya itu tidak dipakukan di kayu salib. Ini adalah hari-hari raya peringatan penting dalam sejarah penyelamatan. Terlebih lagi, kita akan menguduskan hari-hari Sabat dan hari-hari bulan baru. Oke, Mario tolong kembali lagi ke kitab Yesaya pasal 66 dan baca ayat 22 sampai 24. Sekali lagi, ini semua berada dalam periode waktu yang sama, yaitu dalam masa 1000 tahun setelah Yerusalem baru turun ke bumi yang baru diciptakan itu. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Yahwa, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Dari satu hari bulan baru ke hari bulan baru berikutnya, dan dari satu hari Sabat ke hari Sabat berikutnya, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Yahwa. Mereka akan keluar dan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Disitulah ulat-ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Upah bagi orang-orang benar adalah bumi yang baru. Ibu kota dari bumi yang baru itu adalah Yerusalem baru, yang turun dari langit. Inilah upah bagi orang-orang benar, dan menjadi tempat di mana mereka akan memerintah bersama Kristus selama masa 1000 tahun. Pemerintahan yang adil dan penuh kasih ini akan menyadarkan beberapa orang yang sebelumnya telah menolak keselamatan. Atau mereka yang belum memiliki kesempatan untuk benar-benar mengenal Yahwa. Iya benar, mereka akan melihat karakter Yahwa dalam pemerintahan Yahusua dan orang-orang kudus yang adil dan penuh kasih. Sehingga pada akhirnya mereka pun berpaling kepadanya. Inilah hal-hal yang akan terjadi dari masa 1000 tahun di bumi. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Salah satu pengalaman tersulit yang harus dialami oleh semua orang adalah kehilangan orang-orang yang dikasihi karena kematian. Tidak ada kata yang cukup untuk dapat menggambarkan rasa sakit, rasa kehilangan, rasa bersalah, dan penyesalan yang dialami, serta rasa kesepian yang dirasakan. Lebih jauh, kondisi ini akan semakin parah karena ketidakpastian yang dirasakan oleh sebagian besar orang. Karena mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi sesudah kematian itu. Orang-orang yang lain akan larut dalam kekhawatiran bahwa orang-orang yang mereka kasihi sedang melayang-layang di dekat mereka dan sedang menonton apa yang mereka sedang lakukan. Namun,
Yahwa tidak membiarkan kita dalam ketidaktahuan tentang apa yang terjadi pada saat kematian. Dan kebenaran ini sangat menghibur. Jika Anda tertarik untuk mempelajari apa yang diajarkan Alkitab tentang kematian, tontonlah video yang berjudul Beristirahat dalam Damai di world/chance.com atau carilah videonya di YouTube. Sekali lagi, carilah video yang berjudul Beristirahat dalam Damai di world/chance.com. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Oke Mario, datang dari mana pertanyaan yang kita dapatkan dalam kotak surat harian kita pada hari ini? Honduras, tepatnya di Coluteca, Honduras. Tahukah Anda bahwa Honduras memiliki terumbu karang terbanyak di dunia? Betulkah? Iya, Honduras berada di urutan kedua setelah Australia untuk jumlah terumbu karang terbanyak di lepas pantainya. Wow, dan tentu saja Australia terbanyak karena negara ini adalah sebuah benua, Doni. Iya, benar. Itu luar biasa. Jadi Mario, apa pertanyaan hari ini? Mari kita lihat. Nelson Murillo menulis, saya sangat diberkati dan video-video dan episode-episode radio Anda di YouTube. Saya ingin mempelajari lebih lanjut tentang hati nurani. Apa itu dan bagaimana saya bisa menjaga hati nurani yang bersih di hadapan Yahwa? Bagaimana saya bisa membedakan antara hati nurani saya dengan pikiran batin saya sendiri? Hati nurani Anda adalah salah satu pemberian terbesar Yahwa dalam kehidupan kita secara pribadi. Dengan cara inilah dia berkomunikasi dengan kita masing-masing sebagai individu. Beberapa orang menyebutnya naluri batin atau indera keenam. Alkitab menyebutnya sebagai suara kecil yang lembut. Satu hal yang disepakati oleh semua orang adalah bahwa hal itu tidak akan pernah menyesatkan Anda. Anda selalu bisa mempercayainya. Nah, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu benar-benar adalah sebuah suara kecil yang lembut dan bukan hanya sebuah pikiran batin Anda sendiri? Hati nurani Anda selalu mengacu pada apa yang murni, yang benar, suci, dan yang baik. Hati nurani Anda tidak akan pernah mendorong Anda untuk melakukan apa yang salah. Hati nurani Anda hanya akan menuntun Anda untuk melakukan hal-hal yang benar. Oke, cukup menarik bagi saya bahwa Anda mengkategorikan naluri batin seseorang sebagai hal yang sama dengan suara kecil yang lembut. Mengapa, Mario? Entahlah, Doni. Saya kira itu karena saya melihat suara kecil yang lembut ini sebagai sebuah suara lembut yang mempengaruhi keputusan kita dalam masalah moral atau rohani. Sementara naluri kita lebih pada masalah duniawi yang akan memperingatkan Anda pada bahaya atau semacamnya. Iya, saya melihatnya dalam terang yang sama, Mario. Baik, coba pikirkan sejenak. Apa keinginan terbesar Yahwa bagi kita masing-masing? Menurut saya, dia menginginkan kebahagiaan kita. Ya, tepat. Jadi, tentu saja, jika kita berada dalam bahaya, bukan hanya bahaya secara moral atau rohani, tetapi juga dalam bahaya fisik, maka dia akan berada di sana untuk mempengaruhi kita, menanamkan pemikiran atau saran untuk menolong kita membuat keputusan yang lebih baik. Bukan hanya untuk keamanan moral dan rohani kita, tetapi juga untuk keamanan fisik kita. Itulah yang dilakukan kasih, dan kita tahu dia adalah kasih. Iya, saya bisa memahaminya. Itu masuk akal. Hati nurani kita, suara kecil Yahwa yang lembut, adalah sebuah standar level. Tidak peduli dalam agama apa Anda dibesarkan. Tidak masalah jika Anda bahkan tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendengar tentang Yahusua dan rencana keselamatan. Yahwa telah memberikan hati nurani kepada setiap orang sehingga kita dapat ditarik ke dalam hubungan yang lebih dekat dengannya. Terlepas dari manapun titik awal kita memulai, kita semua memiliki kesalahan yang harus kita lepaskan. Kita semua memiliki kebenaran yang harus kita dalami. Hati nurani inilah yang akan menuntun kita jika kita membiasakan diri untuk mendengar dan mematuhinya. Dan itulah masalahnya, ya kan? Betul. Seandainya saja kita mau benar-benar mendengarkan dan mematuhinya, di dunia saat ini ada begitu banyak pengaruh luar yang sebagian besar cenderung membujuk kita untuk melupakan Yahwa dan melupakan realitas kekal kita. Ini hampir menjadi seperti pemrograman yang mempengaruhi nilai-nilai moral kita, bahkan hal-hal yang kita suka dan yang kita tidak sukai. Ya, benar. Film-film, hiburan, permainan-permainan yang berbau kekerasan, musik-musik, semua ini memprogram pikiran kita.
Inilah mengapa adalah sangat penting bagi kita untuk sangat berhati-hati dengan apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Jika kita memberi makan pikiran kita dengan menu-menu dari film-film dan game-game berbau kekerasan, jika kita mendengarkan musik-musik yang menonjolkan seks dan kekerasan, itu menjadi sesuatu yang normal bagi kita. Ya, dan itu akan menjadi hati nurani yang palsu. Ya, tepat. Dan kita perlu waspada terhadap hal-hal itu karena dunia sedang berupaya untuk menenggelamkan suara Yahwa. Dan semua hal-hal tadi mengaburkan hati nurani. Baik, Mario, tolong buka kitab Ibrani pasal 10 dan bacakan ayat 19 sampai ayat 23. Inilah cara agar kita dapat menjauhi hati nurani yang jahat dan belajar mendengarkan suara Yahwa di dalam diri kita. Oleh darah Yahusua, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Yahwa. Karena itu, marilah kita menghadapi Yahwa dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Anda menginginkan hati nurani yang bersih? Akuilah dosa-dosa Anda dan percayalah bahwa Yahwa mengampuni dosa-dosa Anda, karena Dia telah menjanjikannya. Anda ingin belajar mendengarkan suara kecil yang lembut itu? Maka mulailah dengan membiasakan diri untuk mematuhi dorongan lembut dari roh Yahwa. Semakin sering Anda melakukannya, maka semakin jelas pula Anda dapat melihat bimbingan Roh Kudus. Baik, Doni. Lalu apa yang dapat kita lakukan jika hati nurani kita sudah keras? Iya, adalah sangat mudah untuk mengeraskannya. Kita hanya perlu mengabaikan dorongan roh Yahwa, mendengarkan lebih banyak pengaruh duniawi, dan dengan segera Anda akan memiliki hati nurani yang keras. Iya, begitulah. Sangat mudah. Dan jika itu terjadi pada Anda, dan saya pikir itu terjadi pada kita semua pada suatu masa dalam kehidupan kita, jadi jika itu terjadi pada Anda, jangan menyerah. Yahwa adalah pencipta kita. Dia juga adalah pencipta ulang kita. Dia bisa memulihkan hati kita. Dan dengan demikian, hati nurani kita pun akan pulih. Baik, Mario bukalah kitab 2 Korintus pasal 10, dan sambil Anda mencari kitab itu, saya akan membaca kitab Roma pasal 12 ayat 2. Oke. Di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Yahwa, apa yang baik, yang berkenan kepada Yahwa dan yang sempurna. Jadi, jika kita merasa bahwa hati nurani kita sudah mengeras, maka kita tidak boleh menyerah. Itu masih bisa diperbaharui. Itu masih bisa disembuhkan. Ya, tepat. Kita memiliki cukup banyak alasan untuk dapat mempertahankan harapan dan kepercayaan pada Yahwa. Sekarang bacalah kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 3-5. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Yahwa, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Yahwa. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sekali lagi, tidak ada alasan untuk takut. Bahkan jika hati Anda sudah mengeras, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Yahwa adalah juru selamat kita dan apapun yang kita butuhkan, termasuk hati nurani yang diperbarui dan dilembutkan. Dia mampu dan bersedia menyediakan kebutuhan kita. Kita hanya perlu memintanya dan mengulurkan tangan iman untuk menerima anugerah yang telah Dia janjikan. Ya, dan ini mengingatkan saya akan sebuah undangan dalam kitab Yeremia pasal 3 ayat 22, di mana Yahwa mengatakan, "Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu." Ketika kita berserah diri kepada Yahwa, ketika kita memberikan hidup kita kepadanya, maka Dia mulai menciptakan kembali pikiran dan hati kita. Saat Dia melakukan ini, hal-hal yang dulu kita anggap menyenangkan akan menjadi tidak lagi menarik bagi kita. Ketika Dia menuliskan hukumnya di hati kita, maka kita akan menemukan bahwa hal-hal duniawi yang dulu kita dambakan sekarang tidak lagi menyenangkan. Semakin kita memilih untuk berserah diri, semakin dalam keinginan kita untuk terus berserah. Jalur saraf baru akan terbentuk di dalam pikiran kita. Kebiasaan berpikir dan perilaku yang baru kemudian akan menjadi mapan dan kita pun akan mencerminkan citra ilahi. Ya, itu akan menjadi momen yang sangat indah. Nah, saya jadi teringat dengan sebuah perkataan Yahusua. Perkataan ini adalah salah satu dari kecaman terhadap orang-orang Farisi. Tunggu sebentar, saya cari dulu. Nah, di sini dia sedang menunjukkan perbedaan antara kehidupan beragama hanya demi tampilan luar dan kehidupan beragama yang berdampak sampai ke dalam hati. Oke, kitab Matius pasal 23 ayat 25 dan ayat 26. Dia berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik,
Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Dan cara agar kita dapat membersihkan bagian dalam, cara agar kita dapat memiliki hati yang dilembutkan oleh Roh Yahwa adalah melalui penyerahan total. Mintalah Yahwa untuk hidup di dalam hati Anda. Dan dengan iman, percayalah bahwa Dia telah melakukannya. Tapi itu bukanlah sesuatu yang kita usahakan, ya kan? Maksud saya, itu bukanlah pencapaian pribadi kita. Bukan. Kita tidak memiliki andil dalam proses penciptaan kita dan demikian pun dalam proses penciptaan ulang kita. Bagian kita selalu hanyalah memilih. Mintalah hadiah dicipta ulang dan terimalah itu dengan iman. Amin. Para pendengar, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan keselamatan melalui usaha kita sendiri. Baiklah, sekian waktu kita untuk menjawab pertanyaan pada episode hari ini. Namun para pendengar dapat terus mengirim pertanyaan dan komentar kepada kami. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami selalu senang mendengar dari para pendengar kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. David Nukir duduk tegak di tempat tidur, terjaga dan waspada. Sekilas dia melihat jam dan dia tahu bahwa dia baru setengah jam berada di atas tempat tidurnya. Dia kelelahan. Namun, hal apa yang membuat dia bisa terbangun tiba-tiba? Tiba-tiba, dengan sangat jelas dia mendengar kata-kata di kepalanya. Berdoalah untuk Dan. Apa? Mengapa? Apa yang terjadi? Kata-kata itu muncul lagi. Berdoalah untuk Dan. Kata-kata itu terus terngiang. David dibesarkan sebagai seorang Kristen dan dia tahu bahwa ketika Anda mendapatkan perintah yang kuat untuk berdoa, maka Anda tidak boleh membantah. Jadi, dia segera mulai berdoa untuk saudaranya, Dan. Dan adalah kakak laki-laki David. Mereka bertumbuh besar dalam sebuah perumahan dengan kehidupan yang keras. Dan telah mematahkan hidung David 2 kali. David telah mematahkan 4 gigi depan kakaknya beberapa kali. Jelas sekali mereka sangat dekat. Namun, pada saat David disuruh berdoa, saudaranya sedang bertamasya di Timur Tengah. David tidak mendengar kabar dari Dan dalam seminggu terakhir, tetapi dia tidak khawatir. Dengan tinggi hampir 2 meter dan berat badan hampir 100 kg, Dan adalah orang yang besar. David yakin dia bisa menjaga dirinya sendiri, tetapi karena desakan yang terus-menerus untuk mendoakan saudaranya, dia pun menjadi khawatir sekarang. Keesokan paginya, dia menelpon orang tuanya. Dan ibunya bertanya, "David, apakah kamu mendengar kabar dari Dan?" "Tidak, Bu," katanya. "Tapi saya terbangun di tengah malam dan saya terkesan untuk mendoakannya." "Saya juga," seru ibunya. "Saya baru saja berbicara dengan saudara perempuanmu dan dia juga mendapatkan pengalaman yang sama." Kebetulan yang aneh itu jelas membuat khawatir seluruh keluarga itu, terutama ketika mereka juga tidak dapat menghubungi Dan melalui teleponnya. Namun mereka memilih untuk percaya bahwa Elohim yang sama yang telah membangunkan mereka untuk berdoa bagi orang yang mereka kasihi, juga akan menjaganya tetap aman. Beberapa jam kemudian, David menerima email dari saudaranya dan semuanya pun terungkap. Dan berada di Israel. Dia kehabisan uang, jadi pada malam sebelumnya dia memutuskan untuk tidur di sebuah bangku di taman umum. Beberapa saat sebelum pagi, saat hari masih gelap, Dan tiba-tiba terbangun oleh suara paling menakutkan yang pernah dia dengar. Seekor anjing menggeram dengan kejam dan menggonggong tepat di bangku tempat dia berbaring. Dan yakin bahwa dia akan diserang oleh seekor anjing gila dan dia pun berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari kungkungan kantong tidurnya. Dia jatuh ke tanah. Dan yakin anjing itu akan menyerangnya, namun kemudian dia melihat bahwa fokus anjing itu bukanlah padanya, tapi pada seekor ayam yang sedang bersembunyi di bawah bangku yang dia tempati. Dia mencoba mengusir kedua binatang itu, tetapi keduanya tidak bergeming. Akhirnya, dalam kondisi kedinginan, kelelahan, dan merasa aneh,
Dan mengumpulkan barang-barangnya dan pindah ke sebuah meja piknik pada sebuah taman yang berjarak cukup jauh dari tempat dia berbaring sebelumnya. Dia terbangun beberapa jam kemudian saat sinar matahari sudah menyilaukan wajahnya. Itu adalah sebuah malam yang berat. Dan kemudian mengeluarkan peta untuk memutuskan kemana dia akan pergi pada hari itu ketika tiba-tiba dia jatuh terlempar ke tanah karena sebuah ledakan besar yang terjadi. Dia mengangkat kepalanya. Dia sedikit pusing. Sebuah bus di jalan sedang terbakar. Tepat di samping bus yang terbakar itu, terlihat tumpukan besi dan beton yang terhampar. Itu adalah sisa-sisa bangku yang telah Dan tiduri beberapa jam sebelumnya. Jadi, seandainya bukan karena seekor anjing dan seekor ayam, Dan akan hancur berkeping-keping bersama dengan bangku itu. Para pendengar, Kitab Mazmur pasal 4 ayat 8 mengatakan, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Yahwa yang membiarkan aku diam dengan aman." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baik, Doni dan para pendengar, saat mempelajari pemahaman yang baru ini, satu pasal yang sangat menonjol bagi saya adalah berasal dari kitab Daniel pasal 2 dan patung yang ada di dalam mimpi Nebukadnezar. Anda ingat, Doni? Ada sebuah batu meluncur jatuh, yang jatuh bukan karena perbuatan tangan manusia. Batu itu menggelinding dan menghantam kaki dari patung itu, sehingga patung itu hancur. Kita tahu patung tersebut mewakili berbagai kekuatan dunia yang telah berperang melawan Yahwa. Batu itu melambangkan waktu kembalinya Yahusua. Kemudian, dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 35 dikatakan bahwa batu yang menimpa patung itu tumbuh menjadi sebuah gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Jadi, itu memenuhi seluruh bumi. Doni dan para pendengar, disinilah kerajaan Yahwa akan didirikan. Bukan di surga, tapi di bumi. Ya, tepat Mario. Dan faktanya, Daniel membenarkan hal itu dalam tafsiran mimpi itu. Oke, tolong bacakan kitab Daniel pasal 2 ayat 44. Apa yang dikatakan di situ? Tetapi pada zaman raja-raja, Eloa semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat setelah kehancuran segala kerajaan lain itulah, Yahwa mendirikan kerajaannya. Jadi bukan nanti setelah 1000 tahun kemudian, setelah kerajaan 1000 tahun berlalu di surga. Bukan. Di ayat itu dikatakan, pada zaman raja-raja itu, Eloa semesta langit akan mendirikan kerajaannya yang tidak akan binasa. Tidak ada nubuatan yang mengatakan bahwa orang-orang kudus akan pergi ke surga bersama Yahusua. Benar. Sebaliknya, fokus dari semua nubuatan ini adalah pembentukan kerajaan Yahwa di bumi. Oke Mario, sebagai penutup, tolong Anda bacakan 3 ayat pertama dari kitab Yohanes pasal 14. Oke. Buka dan bacakan kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3. Ini adalah ayat-ayat lain yang sebelumnya telah kita salah tafsirkan Mario. Tetapi penafsiran yang sebenarnya bahkan lebih indah dari apa yang telah kita asumsikan selama ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Yahwa, percaya jugalah kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak rumah-rumah besar. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata yang di sini diterjemahkan rumah-rumah besar adalah tempat tinggal, kamar-kamar. Kita akan diberikan kamar-kamar di istana kerajaan itu. Dan istana kerajaan itu tentu saja berada di Yerusalem baru yang diturunkan dari langit pada awal dari masa 1000 tahun. Ini adalah upah bagi orang-orang kudus dan di tempat itulah mereka akan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun, dimulai dari saat dia kembali ke bumi. Sungguh, itu adalah upah yang indah bagi umat yang setia. Ya. Dan terus terang, kebenaran selalu lebih baik jika dibandingkan dengan asumsi-asumsi yang salah. Nah, saya teringat dengan perkataan Paulus dalam surat pertamanya kepada jemaat di Korintus. Perkataan ini selalu menggelitik imajinasi saya karena pada dasarnya dia mengatakan bahwa hadiahnya sangat bagus hingga kita sendiri tidak dapat membayangkannya. Oke, ini dia. Dengarkan ini. Perkataan ini berasal dari kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dan 10. Di sini dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang disediakan Yahwa untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Yahwa telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Yahwa. Akan ada waktu-waktu yang berbahaya antara sekarang dan akhir dunia. Akan ada masa-masa yang menakutkan. Saat-saat kebingungan di mana kita akan membutuhkan ketergantungan total dan sepenuhnya pada Yahwa agar kita dapat melewatinya. Tapi terpujilah Yahwa, Dia yang telah berjanji adalah setia. Dia telah memberi kita banyak janji agar kita bisa melewatinya. Salah satu janji yang menjadi semakin berarti bagi saya berasal dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 5 dan 6. Di sini dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Yahwa, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah dia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, Doni dan para pendengar, ini berarti bahwa jika Anda diperhadapkan pada situasi yang tidak Anda ketahui bagaimana solusinya, Anda dapat meminta pertolongan Yahwa. Tetapi lebih dari itu, mengingat hal-hal yang akan terjadi pada hari-hari mendatang, Kitab Wahyu pasal 8 dan 9 menggambarkan serangkaian peristiwa yang sangat mengerikan yang akan terjadi antara sekarang dan akhir dunia. Dari definisinya sendiri, kekacauan itu berarti membingungkan. Dalam semua hal itu, kita bisa datang kepada Yahwa. Dan datang pada Yahwa untuk mendapatkan hikmat dimulai dari sekarang. Kita semua mewarisi teologi yang salah. Kita semua telah diajarkan doktrin yang salah. Tetapi jika kita datang kepada Bapa dan meminta hikmat kepadanya, jika kita meminta Dia untuk memimpin kita ke dalam semua kebenaran, maka Dia akan melakukannya. Mintalah Dia untuk memberi Anda pikiran yang terbuka saat Anda sedang belajar, dan Dia akan melakukannya. Mintalah Dia untuk memberi Anda kemampuan untuk memahami hal-hal yang rohani, dan Dia akan melakukannya. Apapun yang kita butuhkan, akan Dia berikan pada kita. Dan jika kita melakukan hal-hal itu sekarang, maka ketika di hari-hari mendatang, ketika kita dikelilingi oleh tipuan-tipuan setan, ketika malaikat setan datang dan menyamar sebagai alien yang menyerang bumi, ketika setan sendiri menyamar sebagai Yahuswa yang datang kembali, ya itu juga, maka pada saat-saat itu kita tidak perlu takut. Kita bisa datang kepada Yahwa untuk mendapatkan hikmat, bimbingan, perlindungan, baik secara fisik maupun secara rohani, dan kita tahu bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan miliknya. Baik para pendengar, waktu kita sudah habis untuk hari ini, tetapi kami sangat berharap Anda dapat bergabung dengan kami kembali besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda.
Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.